Selamat hari Minggu buat teman-teman semua yang lagi ada di rumah. Yeay. Terima kasih teman-teman yang di sini ada 1.000 orang ya guys. Oke. Amin. Oke teman-teman, yuk hari ini kita mau mulai ibadah kita hari ini. Yuk siapin hati buat datang sama Tuhan, siapin hati untuk datang untuk menyembah Tuhan, siapin posisi yang paling enak buat kalian nonton ini di rumah supaya kita bisa sama-sama nyembah Tuhan bareng-bareng. Yuk. Sempurna, nyata dan
gue lagi belajar banget untuk bersyukur. Di tengah pekerjaan gue yang semakin banyak, di tengah begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup gue, begitu banyak juga keluhan yang gue ucapin sama Tuhan. Setiap kali gue berdoa sama Tuhan, gue cuman mengeluh sama Tuhan. Setiap kali gue berdoa sama Tuhan, gue cuman bilang, Tuhan, gue gak suka sama pekerjaan gue. Tuhan, kenapa setiap apapun yang, maksudnya, kenapa pada waktu itu lu izinin gue untuk pindah ke tempat pekerjaan yang baru? Kenapa lu kasih kesempatan untuk gue pindah ke tempat kerja yang baru? Tapi ternyata tempat kerjanya juga gak enak-enak banget. Setiap hari gue cuma mengeluh. Sampai akhirnya gue sadar, ketika gue mengeluh sama Tuhan, gue mulai gak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup gue. Ketika gue mengeluh sama Tuhan, gue mulai gak percaya sama Tuhan. Gue gak percaya kalau dia Tuhan yang baik dalam hidup gue. Gue gak percaya kalau dia Tuhan yang selalu ada buat gue. Sampai akhirnya gue diingetin sama ayat yang amat sangat simple. Di situ cuman bilang kalau bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ketika gue dapetin ayat itu, gue baru sadar kalau ketika gue mulai mempertanyakan Tuhan, ketika gue mulai marah-marah sama Tuhan, gue mulai lagi gak bersyukur. Hati gue mulai tidak bersyukur. Dan gue lupa sama kebaikan-kebaikan Tuhan yang udah Tuhan kasih sama hidup gue. Hari ini teman-teman, gue mau ajak kalian untuk yuk kita sama-sama datang sama Tuhan dan kita bersyukur sama Tuhan. Setiap kita memulai doa kita sama Tuhan, yuk kita bersyukur sama Tuhan. Simple. Tuhan bersyukur buat makanan hari ini. Tuhan bersyukur buat pekerjaan hari ini. Tuhan bersyukur untuk sekolah hari ini. Tuhan bersyukur untuk teman-teman, bersyukur untuk keluarga. Ketika hari ini kita mulai punya hati yang bersyukur, kita bisa punya respon kalau Tuhan itu baik sama hidup kita. Karena ayatnya juga dengan jelas, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku mau bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur setiap hari buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Yes, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami mau terus bersyukur sama Engkau. Kami mau bersyukur buat apapun yang Tuhan beri sama hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami mau terus Tuhan keluarkan setiap kata-kata syukur kami sama Engkau. Karena kami tahu semua yang terjadi sama hidup kami, semua yang udah Tuhan rancangkan sama hidup kami, itu semua baik. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Bawa kami terus dan ingetin kami terus untuk kami punya hati yang terus bersyukur sama Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yo, what's up Zil? Thank you Sansan. Yuk teman-teman kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin belajar sesuatu pada saat ini Tuhan, pada hari ini. Dimanapun anak-Mu Tuhan berada Tuhan yang sedang menonton Tuhan video ini. Biar mereka tahu bahwa mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dalam situasi apapun Tuhan mereka sedang menonton Tuhan video ini. Biar mereka sadar bahwa Tuhan baik buat hidup mereka. Bahwa di sepanjang musim, di setiap musim Tuhan selalu setia buat hidup mereka. Biar pada hari ini Tuhan di penghujung tahun, biar kami penuh dengan ucapan syukur apapun Tuhan yang terjadi sepanjang tahun 2020, kami ingin tetap bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan janji. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Hari ini, udah 2 minggu, mau 2 minggu lagi akan Natal ya, tanggal 13. Berarti 2 minggu lagi kita akan Natal. Nggak berasa, tahun ini mungkin kita kebanyakan di rumah. Kenapa mic-nya? Thank you Sansan. How about now? Is it good? Alright, okay. So, tadi sampai mana ya? 2 minggu lagi akan Natal teman-teman, udah nggak berasa banget ya 2020, ya ampun. Kayaknya something else, 2020 kayaknya bakal masuk pelajaran sejarah, ya. Nanti 2020, aduh, luar biasa. Tapi biar hari ini kita pengen belajar sesuatu, yaitu di dalam segala musim kita harus sadar bahwa Allah itu sanggup. Oke, Yesus sanggup. Oke, jadi hari ini kakak nggak pengen share, biasanya kan kakak ngajar like dengan slide begitu banyak. Tapi hari ini kakak pengen share hati kakak yang rindu untuk kalian sadar bahwa betapa Allah itu ingin banget memampukan kita di dalam setiap apa yang kita hadapi. Oke. Kemarin, nggak kemarin ya, kan berapa tanggal 13, berarti 3 minggu lalu kan kita lagi, para guru itu kan lagi merayakan Hari Guru Nasional. Nah seperti biasa gitu kalau misalnya November di akhir tahun itu kita biasanya ada acara gitu kan di sekolah manapun gitu. Nah kecuali pada tahun ini, jadi kita tetap di rumah dan semua itu lebih online gitu kan. Dan anak-anak murid itu bisa kasih ucapan ke kita tuh lewat teks atau lewat apa gitu kan. Nah, tetapi permasalahannya adalah murid yang kakak ajarin sekarang belum pernah bertatap muka langsung dengan kakak. Belum pernah ngelihat kakak secara, ini ternyata guru gua gitu kan. Nggak pernah, beneran nggak pernah gitu. Nah jadi kalau misal mereka ngucapin selamat hari guru gitu kan, itu kayaknya biasa aja gitu. Tetapi ada satu ucapan yang benar-benar menyentuh hati kakak. Dia bilang gini kan, Sir, in English, kan, Sir, thank you, terima kasih sudah ngajar matematika dengan sabar bla 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 bla. Coba ada satu mention satu statement yang dia bilang gini kan, setiap kali namaku dipanggil sama Sir, gitu kan, aku selalu deg-degan gitu kan, selalu kayak takut gitu. Karena biasanya kalau aku ngajar matematika gitu kan ya,
Jadi lewat Zoom gitu ngajar matematika, biasa aku panggil nama ini kan, nama anak-anak gitu kan satu-satu gitu untuk bantu untuk ngerjain soal. Nah biasanya mereka itu apa namanya kayak takut gitu loh, kayak itu nggak bisa gitu kan. Iyalah ya pasti. Tapi kakak belajar bahwa setiap kali menyebut nama mereka itu, kalau mereka nggak bisa kakak bantu gitu kan. Dan dibilang gini kan setiap kali Sir manggil namaku itu kan untuk ngerjain soal, aku takut nervous gitu kata dia. Kakak lupa detailnya gimana. Cuma dia bilang gini kan, tapi you help me, kakak Sir itu membantu gitu. Dan itu mengingatkan kakak waktu 2-3 tahun yang lalu. Jadi kalau kakak ngelihat ada satu anak di kelas yang kayaknya sangat takut banget ya, anxious banget dengan matematika, biasa kakak panggil namanya suruh ngerjain di whiteboard gitu kan, suruh ngerjain di whiteboard di depan gitu kan ngerjain soal. Kenapa? Karena kakak pengen mereka berani gitu kan, ngerjain soal gitu mereka berani gitu. Ya udah namanya takut disuruh ngerjain soal di depan gitu kan ya makin grogi gitu kan. Sering kali karena mereka turut aja gitu kan, taat gitu kan, takut memberontak kepada kakak gitu kan. Ya udah mereka dipanggil namanya nurut aja gitu kan. Dan mereka biasa terdiam gitu karena nggak tahu mau ngerjain apa gitu, nggak tahu ngomong ngerjain apa, ya gimana mau nggak bisa gitu kan. Nah jadinya biasanya gitu kan anak-anak yang biasa kakak tunjuk gitu kan yang dia kurang gitu, terus kakak bantu. Jadi mereka kerjain kakak bantu, tapi bantunya tuh kayak bisik gitu, nggak. Jadi hanya kakak dan dia yang denger suara kakak gitu kan. Ini cara begini. Kamu nggak bisa, ini begini, coba dikali. Yakin kamu jawabannya ini, coba deh. Nah, gitu kan. Sampai kelar, sampai bisa, dia duduk lagi. Tapi kakak bilang kan, wah this is very good. Jadi kakak tuh sengaja puji dia dengan suara lantang gitu kan, biar seluruh kelas tahu betapa ini bener gitu, kerjanya bener. Walaupun di 90% kakak yang ngerjain, hampir semuanya kakak yang bikin gitu kan, dia cuma nulis doang gitu. Tapi dia dapat rasa bangganya. Walaupun kayaknya hampir semuanya itu nggak ada jeripayanya dia gitu kan. Tapi dia rasa bangga. Wah ini bener banget, ini bener. Wah keren gitu kan. Very good job, excellent. Walaupun bukan kerjaan dia, tapi dia merasa itu proklaim kerjaan dia. Teman-teman, 90% kan pertama. Kedua, kakak udah ngerjain paling 50%, bagian kakak paling cuman ini, ya benar ini, udah cuman bimbing doang. Lama-lama dipanggil lagi 30%, sampai kakak cuman lihat gitu kan, dia kerjain sendiri, bener. Step by step. Karena gini teman-teman, kalau soal matematika, anak-anak yakin pasti bisa, cuman karena self confidence-nya rendah, jadinya nggak bisa, jadi grogi gitu kan. Jadi perlu dibantu. Nah, teman-teman, walaupun di awal dia bangga itu kerjaan dia, walaupun itu bukan pekerjaan kita, walaupun itu bukan pekerjaan dia, dibantu sama gurunya, begitulah gimana Yesus dalam kehidupan kita. Seringkali dalam berbagai hal, Yesus yang ngelakuin lebih banyak daripada bagian kita. Tapi kita seringkali proklaim bahwa ya itu karena gua gitu kan. Ya karena gua oke, karena gua begini, karena gua begitu. Ya kenapa gue dapat berkat lebih banyak daripada kalian, makanya gue lebih banyak hal-hal yang bagus dibandingkan kalian. Itu bukan karena Tuhan Yesus bukan karena kita sombong, enggak, emang kenyataannya kan kenyataannya memang begitu gitu. Kenyataannya emang Tuhan nolong kita. Tetapi seringkali kita proklaim itu sebagai bagian kita. Nah, inilah yang jadi inti dari ayat Filipi 4 ayat 13. Oke, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ayat ini teman-teman adalah salah satu ayat yang paling sering kali disalahpahamin, disalahgunakan, disalah kutipkan di dalam Alkitab. Banyak banget ayat-ayat firman Tuhan yang disalah kutipkan. Bahasa Indonesia bersyukur tulisnya segala perkara dapat kutanggung. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya, I can do all things. Aku dapat melakukan segala sesuatu, lebih gampang dikutip dan gampang disalahgunakan. Bahasa Indonesia segala perkara dapat kutanggung.
Ya kan? Jadi ada sesuatu dapat kutanggung gitu. Ada sesuatu kejadian dapat kutanggung. Tapi kalau bahasa Inggrisnya, I can do all things, seakan-akan kita tuh bisa melakukan segala sesuatu. Seakan-akan kalau ada apa-apa kita bisa melakukan segala sesuatu. Kita pengen ujian, susah gitu kan. I can do all things through Christ who strengthen me. I can do all things through Christ who strengthen me. Kita pengen lomba gitu, lomba lari atau kita lomba pertandingan basket atau apapun gitu kan. Kita sebut ayat ini, kita tarik dari konteksnya dan berkata, I can do all things through Christ who strengthen me. Nggak salah, tetapi sesuatu yang di luar konteks akan menjadi keliru. Kayak gini contohnya teman-teman. Teknik ini disebut namanya cherry picking. Jadi teman-teman kalau misalnya di sosial media ya, banyak sekali banyak sekali statement-statement yang cherry picking. Maksudnya cherry picking gini, statementnya benar, cuman karena di luar konteks, jadinya sesat gitu. Contoh ya, misalnya seringkali nih yang paling terkenal itu adalah kalau misalnya lagi pemilu gitu kan, deket-deket ini kan mau pilkada ya. Banyak sekali dulu itu statement, Kakak nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Statementnya begini, saya yakin partai atau jagoan saya menang. Karena saya pernah survei, 70% orang milih dia. 70% orang milih partai saya. Sering banget kayak gitu. Tetapi, benar nggak? Mungkin benar, tetapi di luar konteks. Maksudnya gini, itu nggak lengkap, informasinya nggak lengkap. Informasinya nggak utuh gitu kan. Walaupun statementnya benar, tapi nggak utuh gitu statementnya. 70% surveinya di mana? Di kantor partai. Ya pasti 70% milih partai lu gitu kan. 70% lu survei ke siapa aja? Ke teman-teman lu, ya pasti akan milih jagoan lu. Gitu. 70% ya walaupun 70% benar gitu kan orang ramai. Tapi lu pakai atribut orang gitu kan, ayo pilih dia gitu kan, ayo pilih gitu kan. Orang juga takut gitu kan. Benar 70% benar, cuman kayak ditarik gitu dari konteksnya. Ini namanya cherry picking. Kayak misalnya ya, kenapa kamu dapat jelek nilainya? Aduh udahlah, nggak apa-apa dapat 60, tapi ini udah paling tinggi dalam kelas, 60. Bener nggak paling tinggi? Bener. Cuma itu cherry picking. Kenapa? Karena tes seharusnya tidak boleh di-compare dengan orang lain. Seberapa rendah tesmu, seberapa tinggi tesmu, engkau hanya bisa meng-compare dengan dirimu yang sebelumnya. 60%, iya bener, 60%, iya kamu paling tinggi, tapi sebelumnya kamu dapat 90. Jadi kamu sedang menurun. Benar nggak paling tinggi? Benar. Cuman cherry picking diambil yang bagusnya untuk mendukung apa yang lu mau. Itu cherry picking. Ditarik dari konteksnya, terus kita ambil buat mendukung statement kita gitu kan. Nah ayat ini sering banget dipakai jadi cherry picking. Diambil, terus diambil dari konteksnya, terus dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Teman-teman, this verse is not about you. It's not about us. Nope, it's not about us. Cuma seringkali kita ambil dan kita pakai ayat ini untuk mendukung kemauan kita, kemauan goal kita gitu kan. Gue pengennya begini, gue pengennya begitu. Padahal ayat ini berkata, di konteks ini, Paulus sedang ngomong tentang penderitaan yang dia alamin karena dia mengikuti Kristus. Jadi ayat ini sedang ngomongin bahwa lu bisa melakukan segala sesuatu. Maksudnya adalah konteksnya, goal yang Tuhan Yesus taruh dalam kehidupan Paulus. Bukan kemauan kita, bukan keinginan kita. Beda jauh teman-teman. It's not about us, seriously. Ini tentang gimana Yesus memampukan kita. Yesus memampukan kita untuk mengerjakan tugas atau visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bukan apapun I can do all things through Christ. Nggak bisa, I can do all things, benar, tapi ketika visi yang Tuhan taruh. That's my first point. Jadi teman-teman kakak ulang ya. Jangan sekali-sekali ngambil, banyak banget kakak sering orang ngutip ayat gitu kan. Cuman kayak di luar konteksnya gitu loh. Jadi kayak bener sih ayatnya bener, nggak mengubah sama sekali. Cuma kayak diambil dari perikopnya gitu kan. Terus dikasih untuk mendukung statementnya dia. Banyak banget kakak dengar khotbah seperti itu. Kakak banyak dengar orang tato gitu kan dengan ayat seperti itu. Banyak banget. Banyak ayat dikutip karena Alkitab itu bukan tentang soal kita teman-teman. Alkitab itu tentang Yesus. Jadi jangan sampai kita pakai suatu ayat hanya untuk kepentingan kita gitu kan. Itu. That's my first point. First, it's not about us. Oke? Ini tentang gimana Yesus ingin kita
gimana Yesus memampukan kita untuk mengerjakan visi yang dia taruh dalam kehidupan kita. Itu poin pertama. Yang kedua, ini soal janji Tuhan, teman-teman. Ini soal janji Tuhan. Jadi I can do all things. Aku segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ini tentang janji Tuhan. Yes, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. God's love is unconditional. Tetapi janji Tuhan, kasih Tuhan kepada kita itu tidak bersyarat. God's love is unconditional. Tetapi semua janji Tuhan itu bersyarat, ada syaratnya. Bahkan janji Tuhan tentang keselamatan pun ada syaratnya, teman-teman. Kalau kita tidak menerima, percaya sama Tuhan Yesus syaratnya, kita tidak akan menerima janji keselamatan. Jadi semua janji Tuhan itu ada syaratnya. Nah, ini adalah janji Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatu kalau kita di dalam Dia. Kalau kita di dalam Dia. Teman-teman, tadi kakak bilang kan, 90% tadi awal-awal kakak bantuin anak murid kakak. Dia hanya lakukan 10%-nya. Tapi that's more than enough. 10% ketaatan is more than enough. Kalau kita mau mengalami dapat kekuatan dari Tuhan, taat. Taat, teman-teman. I can do all things through Christ. Segala perkara dapat kita tanggung kalau kita taat. Di dalam Dia, maksudnya kita hidup di dalam Dia. Enggak seakan-akan kita bawa ternyata, di dalam Dia. Gue bisa, pasti gue bisa. Karena gue tanggal. No, itu tentang ketaatan, teman-teman. Jadi janji Tuhan, itu ada syaratnya. That's the second point. The first point is not about us. Seriously, it's not about us. Oke, yang kedua, ada syaratnya, teman-teman. Janji Tuhan itu conditional, ada syaratnya. Alright. Nah, teman-teman, kenapa kakak pengen banget ungkapin hal ini? Karena begini, teman-teman. Seringkali ketika kita pakai ayat ini secara tidak sadar, ketika kita menempuh kegagalan, menerima kegagalan, kita kecewa sama Tuhan. Kita menyamakan kebaikan Tuhan dengan kesuksesan kita. Secara nggak sadar, kita menyamakan gitu kan. Kalau kita sukses, kalau kita berhasil, I can do all things. Gue bisa sukses, gue bisa lulus, gue bisa kerjain PR ini, gue bisa kerjain tes ini, gue bisa keterima di perguruan tinggi ini, gue bisa keterima di pekerjaan ini. I can do all things. Dan kita menyamakan, mensatu sisikan, menyetarakan keberhasilan kita dengan kebaikan Tuhan. Dan kita memakai ayat ini untuk mensupport hal tersebut. Sehingga kita akan merasa marah sama Tuhan ketika kita gagal dan bilang, Tuhan lu berjanji. Kalau gue bisa melakukan segala hal, tapi gue gagal. Gue gak keterima di perguruan tinggi ini, gue gagal tes, gue gak pass. Gue gak keterima di kerjaan gue gak jadi naik gaji, bahkan dipotong sekarang karena pandemik, dan kita akan kecewa sama Tuhan. Dan kita pakai ayat ini untuk mensupport kekecewaan kita. Padahal ayat ini berkata seperti ini, teman-teman. I can do all things through Christ to strengthen me. Bukan berarti lu gak pernah gagal. Lu akan gagal, lu mungkin gagal, tetapi Tuhan tidak akan pernah ninggalin lu. Lu bisa aja merasa lemah, tapi Tuhan selalu kuat buat lu. Lu selalu kuat di dalam Tuhan. Mungkin lu gak akan kaya, mungkin lu akan hidup berkecukupan, gak kaya-kaya banget. Tapi Tuhan selalu membuat lu kaya dalam hidup lu. Jadi it's all about God. Jangan sampai kita merasa kecewa sama Tuhan, dan kita pakai ayat ini untuk nuntut sama Tuhan. Katanya I can do all things. Tetapi itu kayak begini. Teman-teman tahu gak pas Paulus nulis ini? Hidupnya dalam the lowest point. Karam berapa kali, karam 3 kali, digigit ular, dan lain sebagainya, di penjara bahkan. Ketika dia nulis ini, Paulus tidak sedang dalam kehidupan yang mewah, kehidupan yang enak. Dia sedang menjalani visi yang Tuhan taruh, tapi dalam segala tekanan yang dia hadapi. Maka dia bilang, I can do all things through Christ. Ini adalah statement seseorang yang mengikuti Tuhan dalam tekanan yang begitu berat, tapi dia berkata, I can do all things. Segala perkara dapat kutanggung. Teman-teman, ini bukan statement untuk kita memulai sesuatu. Ini statement tentang proclaim bahwa di titik lemah kita, Tuhan memberikan kekuatan.
di titik paling kita under pressure dengan segala situasi yang terjadi, Tuhan tetap setia buat kita. Ini adalah proklaim tentang kebaikan Tuhan. Bukan tentang I can do it. Bukan kemampuan kita, bukan teman-teman. Tapi tentang Dia yang memberi kita kekuatan. It's all about God. Jangan sampai teman-teman ketika kita gagal, kita stres, kita kecewa sama Tuhan. Dan kita menuntut sama Tuhan. Tanya sayang sama saya. Ya dia sayang. Sayang sama kita semua. God's love is unconditional. Tapi kasih Tuhan dan janji Tuhan berbeda. Walaupun kita gagal, Dia tetap mengasihi kita. Tapi kita mungkin nggak dapat merasakan janji Dia gitu. That's the point, teman-teman. Dan ayat ini, teman-teman, seringkali dipakai untuk menghibur orang. Kakak sering banget dapat ayat ini ketika kakak pengen ngejar sesuatu gitu, pengen ngelakuin sesuatu tapi kakak grogi. Terus kakak dikasih ayat ini. Kakak pun ngakuin yang sama, seringkali ngasih ayat ini untuk menguatkan seseorang. Jadi kayak apa ya? Urutannya gini, kronologisnya begini. Kakak sering banget ngasih ayat ini untuk memberi kekuatan kepada orang yang kayak dia mau ujian, atau dia pengen ngapain gitu kan, yang kayak mau wawancara, atau pengen seminar skripsi, pengen ujian skripsi, dan lain sebagainya gitu. Kayak, you can do all things through Christ. Yang memberi kekuatan kepadamu, who strengthens you. Lu bisa gitu kan. Sering banget kakak pakai ayat ini. Cuman tau gak, kakak akhirnya pernah menuai apa yang kakak tabur gitu kan. Kakak pernah pengen apa gitu kan, lupa gitu. Tapi ada yang bilang gini kan, bro, you can do it bro. Remember Philippians 4 verse 13? You can do all things man, you can do all things. Tahu gak pas kakak denger itu? Bukannya merasa terhibur, malah stres. Malah stres berat, seriusan deh. Seakan-akan kayak ada beban tambahan gitu gak sih? Like, oke. Jadi kalau misalnya kalau gue berhasil, Tuhan memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau misalnya gue gagal, berarti gue gak hidup di dalam Tuhan gitu kan. Karena kan tulisnya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau misalnya ini gak bisa kutanggung, ini gagal gitu kan, berarti gue gak hidup dalam Tuhan. Aduh salah gue apa ya? Apakah gue kurang saat teduh, apakah gue jarang ke gereja, kurang memberi perpuluhan, salah ngitung 10%-nya gitu. I don't know. Jadi mulai stres gitu kan. Jadi seharusnya memberi kekuatan gitu kan. Jadi kayak stres. Aduh, kalau gagal berarti gue gak hidup dalam Tuhan nih. Gitu kan. Gimana dong? Teman-teman, it happens, seriously, true story. Ayat yang diambil dari konteksnya untuk bisa mensupport apa yang kita mau, goal pribadi kita, akhirnya malah ya begini jadinya. Bukan memberi kekuatan, malah membuat stres. Jadi izinkan kakak ngomong ini ke kalian di bulan Desember ini, di Natal, udah mau Natal, 2 minggu lagi. Natal itu bukan tentang kita, teman-teman. Bukan tentang kita. Natal bukan tentang kita mau dapat apa, Natal pengen kita mau gimana. Natal tidak pernah tentang kita. Bukan tentang kado, bukan tentang bukan tentang dekor Natal dan lain sebagainya. Natal adalah tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Tentang gimana seluruh bumi proklaim bahwa ada Allah yang sanggup untuk menebus semua dosa kita. Itu Natal. Natal bukan soal motivasi atau hidden agenda kita untuk bisa tetap survive atau bisa dapat sesuatu yang spesial di Natal. Ketika Natal tentang kita, Natal akan jadi beban buat kita. Bukan lagi sukacita. Harus begini, harus spesial, harus dapat Instagram yang bagus, harus dapat kado yang bagus, harus ada begini dan begitu, harus spesial pokoknya. Christmas is not about us. Christmas is about Christ. Hari ini kita akan perjamuan kudus, teman-teman.
Kakak pengen ayat ini kekuatan yang Tuhan kasih buat hidup kalian. Pakailah kekuatan tersebut untuk membantu orang lain. Karena semakin kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, fokus kepada motivasi kita sendiri, fokus kepada goal kita sendiri, kita akan semakin kering. Nggak perlu kok, beneran deh, nggak perlu kita untuk hidup secara sempurna sesuai dengan apa yang dunia bentuk gitu kan. Harus begini, harus begitu, Natal harus mewah, Instagram harus bagus, foto harus keren. Akhirnya kita jadi fokus kepada diri kita sendiri. Akhirnya kita menjadi self-centris. Teman-teman kalau ingin mendapat kekuatan dari Tuhan, ya tinggal dalam Dia. Sekarang pertanyaannya, di mana Yesus? Yesus tinggal di dalam pribadi kita, dan Yesus ada di tengah-tengah kita, tengah-tengah komunitas. 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir atas nama Dia. 2-3 orang berkumpul, yang menyembah Dia, yang memuji Dia, yang hidup dalam Dia. Yesus hadir. Allah hadir di komunitas. Kalau akhir-akhir ini teman-teman sering mikirin diri sendiri, I know mungkin teman-teman sedang menghadapi situasi yang berat, situasi yang gak enak, situasi yang sebenarnya kalian tuh gak mau sama sekali terjadi dalam hidup kalian, tapi toh terjadi, dan membuat kita akhirnya fokus sama diri kita sendiri. Tapi biarkan hari ini teman-teman sebagai reminder buat kita, bahwa semakin kita fokus sama diri kita sendiri, kita akan semakin terbeban, bukan semakin merasa tertolong, bukan semakin dikuatkan, malah semakin terbeban. Jadi teman-teman, Tuhan ada di komunitas. Jadi lakukanlah bagianmu dalam komunitas. Jadilah dampak yang positif buat orang lain. Simple things teman-teman. Teman-teman yang di teens, lagi mau semester exam, atau lagi semester exam, ya kayaknya udah lewat semester examnya. Lakukanlah ujian dengan jujur. Kerjakanlah tugas dengan jujur. Tetapi jangan berhenti di situ teman-teman. Bantu teman-temanmu yang membutuhkan engkau. Bantu teman-temanmu yang membutuh pertolongan engkau. Banyak teman-teman di luar sana, teman sekelasmu yang sangat butuh ditolong. Yang butuh diajarin, yang ada menjangkau mereka. Teman-teman yang di pekerjaan, yang bekerja di marketplace, lakukanlah bagianmu dengan excellent. Tapi jangan berhenti di situ. Banyak teman-teman di tempat kerja yang butuh engkau, yang butuh ditolong, yang butuh dibimbing, yang butuh disupport. Jadi pakai kekuatan dari Tuhan to help others. Jangan sampai berhenti di kita. Again, it's not about us. It's about God. Yuk kita persiapkan perjamuan kudus. Kalau teman-teman nggak ada anggur atau roti, kalau misalnya teman-teman bisa pakai apa aja, minuman teh manis, bisa pakai crackers, apa aja yang di rumah engkau, kalian bisa pakai untuk bisa makan dan perjamuan. Yuk kita berdoa. Sikilaya ramata sakala. Sikilaya ramata sikilaya.
Biarkan firman ini untuk engkau. Biar hari ini engkau tahu bahwa engkau tidak pernah sendiri. Segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Yesus yang memberi engkau kekuatan. Engkau bisa, teman-teman. Ini buat engkau yang sedang melakukan pekerjaan Tuhan, tapi engkau benar-benar seperti dalam tekanan. Engkau mau hidup jujur, tapi engkau dalam tekanan. Engkau ingin melakukan yang terbaik, tapi engkau dalam tekanan. Engkau ingin jadi berkat di Komsel. Engkau ingin menjadi berkat di komunitas, tapi engkau gak dapat support. Listen to this. You can do all things through Christ who strengthens you. Di dalam Dia engkau kuat. Ya. Dan Allah tidak pernah meninggalkan janji Dia. Dan Dia serius dengan janji Dia. Pada hari ini, biar kita bisa proclaim kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan melakukan perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ada janji Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 53. Yesus berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat tersebut jelas tertulis teman-teman. Di luar Yesus, di luar Dia, kita gak bisa ngelakuin apa-apa. Ayat 54, Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bagian pertama adalah bagian kita teman-teman. 10% kita. Makan daging Tuhan, maksudnya adalah hidup di dalam Dia. Minum darah Yesus maksudnya adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mencurahkan darahnya, mati buat kita untuk menebus dosa kita. Dan ayat berikutnya, bagian berikutnya adalah janji Tuhan. 90%-nya yang Tuhan kasih. Bahkan 95%, bahkan 99% yang kita hanya melakukan 1% percaya sama Dia. That's all. Taat sama Dia, that's all. Sisanya biar Tuhan yang ngurusin. Bagian kita percaya dan taat sama Dia. Janji Dia, ya, kita akan punya hidup yang kekal. Dan Dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Teman-teman mari ya, angkat roti di tangan kanan kalian. Ayat 58 Yesus berkata, Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Bukan roti pengajaran-pengajaran. Bukan roti aturan dan aturan. Bukan roti beban dan demi beban. Tapi inilah roti kehidupan, teman-teman. Daging Yesus, janji Tuhan, kasih setia Tuhan. Mari makanlah dan percaya bahwa Allah menepati janji dalam hidup engkau. Dan anggur ini adalah perlambang karya salib Tuhan. Dia serius dengan janji Dia. Sehingga Dia mau menyerahkan segalanya untuk mati di atas kayu salib. Buat kita. Untuk memberi kita kekuatan. Untuk menyertai kita. Untuk memaksimalkan kita. Untuk bisa kita hidup di dalam Dia. Sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Ini semua janji. Bagian kita hanya 1%, mungkin kurang. Yaitu taat dan percaya. Inilah darah Yesus. Yang tercurah bagi kehidupan kita. Pertanda bahwa kasih Dia yang
sempurna dalam kehidupan kita. Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu teman-teman. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat pengorbananmu, ku naikkan syukur kami, ku serahkan. Tuhan yang nyata dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan setiap langkah kami Engkau Tuhan yang tuntun hidup kami. Hari ini ajar terus kami Tuhan untuk kami terus menghayati apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biar setiap harinya kami mau terus Tuhan belajar untuk terus percaya dan terus Tuhan menghayati setiap firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hey. Hai Zil. Terima kasih buat teman-teman yang di ruangan sini yang udah nyautin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun. Tidak terasa atau sangat terasa 2020 ini. Apa tiba-tiba kayak cuma ngedip tau-tau pas melek. Udah di akhir tahun lagi, udah mau Natalan lagi, udah mau tahun baruan lagi gitu kan. Minggu depan teman-teman, gue udah pengumuman, minggu depan kita akan seperti biasa, ibadah seperti biasa, tapi kita akan ngerayain sama-sama, kita akan merayakan Natal bersama-sama. Jadi teman-teman, minggu depan tanggal 20 Desember kita akan sama-sama ngerayain Zeal Christmas. Ngerayainnya tetap online, tetap di rumah kalian masing-masing dengan gadget kalian masing-masing. Stay tune aja di YouTube-nya Zeal. Kita akan tayang setiap jam kita akan tayang jam 10.30 seperti biasa teman-teman. Jadi stay tune aja di Christmas, kita akan ngerayain Christmas bareng-bareng. Nah buat teman-teman, mungkin sama teman-teman Komsel udah planning gitu kan mau ngerayain Natal, mungkin ada yang online, mungkin ada yang ngerayain dengan variasi yang lainnya, mungkin ada yang tuker kado. Gue denger kemarin ada Komsel yang tukar kadonya mau kirim-kiriman pakai ojek online gitu, jadi kirim ke rumah temennya. Bolehlah, aturlah kalian sama teman-teman Komsel kalian sekreatif mungkin mau ngerayain Komsel bareng teman-teman Komselnya kayak gimana. Atau mungkin teman-teman kalian mau makan bareng keluarga, silakan. Bagi gue Christmas 2020 ini adalah Natal yang berbeda dari biasanya. Tapi jangan sedih teman-teman, karena sekali lagi jangan lupa esensinya Natal, kenapa kita ngerayain Natal bukan tentang makan-makannya, bukan tentang tuker kadonya,
bukan tentang dengerin lagu Natal seharian, bukan tentang ngelihat dekorasi Natal di mall dan di jalan-jalan. No, it's not about that. Tapi ada arti Natal tersendiri tentang kebaikan Tuhan, tentang Tuhan yang mau lahir ke dunia ini yang untuk kita semua sama-sama biar kita bisa kenal Bapa, kita bisa kenal siapa sih Yesus sebenarnya buat hidup kita. So, gue percaya biarlah teman-teman kita semua di sini nemuin arti Natal buat teman-teman sini secara personal. Apa kehadiran, apa arti Yesus dalam hidupmu yang hadir dan memerintah dalam hidupmu. Oke, that's it pengumuman buat hari ini. Yuk kita tetap dalam doa. Thank you God for today, thank you for this service. Terima kasih Tuhan hari ini untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau Allah ingetin kami lagi Tuhan. That we can do all things through Christ who strengthened us. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini Engkau Allah yang ingetin kami lagi Tuhan. Bahwa ketika Engkau bilang kami bisa ngelakuin apapun juga itu bukan berarti hidupnya akan selalu berhasil, hidupnya akan selalu sukses, hidupnya akan selalu bagus-bagus dan baik Tuhan. Tapi hari ini kami percaya Tuhan di tengah keberhasilan kami, di tengah kegagalan kami, di tengah masalah kami, di tengah hidup kami yang lagi happy-happy aja Tuhan, Kau Allah yang gak akan pernah ninggalin kami Tuhan. Dan Kau Allah yang akan bawa kami Tuhan lewat segala journey dalam hidup kami, lewat up and downs, untuk kami terus semakin naik level, semakin serupa dengan Kau Tuhan, dan terus semakin bergantung sama Tuhan. Biarlah Tuhan kami pakai Tuhan masa-masa ini Tuhan, kekuatan, kebaikan Allah yang berkat-berkat yang Tuhan kasih buat hidup kita Tuhan, biar gak fokus sama diri kami aja Tuhan, tapi kami bisa pakai itu Tuhan buat kami jadi berkat dan teladan buat teman-teman kami, buat komunitas kami, buat keluarga kami Tuhan. Zil, jadilah berkat kemanapun Kau pergi, di pekerjaanmu, di kuliahmu, di sekolahmu, di keluargamu, di pertemananmu, kemanapun Kau pergi Tuhan, biarlah ada Yesus yang terefleksikan dalam hidupmu. Dan biarlah ketika Engkau mengikut Tuhan, itu bukan suatu jadi beban, itu bukan jadi tuntutan, itu bukan jadi suatu rutinitas yang buat Engkau bosan, yang buat Engkau flat-flat gitu aja, tapi justru Engkau terus mengalami Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan di setiap hari dalam hidupmu. Mengikut Tuhan might not be all fireworks and all happy stuff. Nggak akan terus semuanya happy-happy gitu-gitu aja, tapi biarlah bahkan di keseharianmu, di harimu yang biasa-biasa saja, Kau tetap ngalamin Tuhan dan Kau bisa tetap jadi berkat buat orang lain. In the name of Jesus we pray. Amen. Happy Sunday, Zil.